Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur. Balik lagi bareng kita. Di video kali ini, Silent 87 akan ngerangkum sebuah film pendek dengan judul Darah. Film ini mengisahkan seorang gadis psikopat yang membantai semua laki-laki yang mendekatinya. Dan sadisnya, semua korbannya diambil dagingnya untuk dijual di restoran miliknya. Film ini merupakan inspirasi dari film pembantaian yang sangat sadis yang berjudul Rumah Darah. Dan dua film itu disutradarai oleh sutradara yang sama, yaitu dua sahabat Kimo Stambul dan Timothy Cahyanto. Oke lur, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya ya. Di awal video, kita akan diperlihatkan seorang chef perempuan bernama Dara yang sedang membuat stik daging. Setelah makanan itu siap, dia langsung menghidangkannya ke meja pelanggannya. Seorang lelaki bernama Aji. Aji sangat menikmati masakan Dara. Enak. Lalu dia sedikit bercerita tentang kisah asmaranya pada Dara. Terus, nggak tahu kenapa, setelah pertandingan taekwondo itu, dia mutusin gue. Tapi gue udah move on sekarang. Lalu Dara mengundang Aji untuk datang ke rumahnya. Dan Sin langsung pindah ke rumah Dara. Namun terlihat Aji tengah pingsan dan sudah dalam posisi dirantai dan mulutnya disumpal. Dan ketika Aji membuka matanya, ia melihat Dara datang dan menyalakan lampu ruangan itu. Ternyata Aji berada di ruangan yang banyak sekali bercak darah di mana-mana. Dara langsung menghampiri Aji dan tiba-tiba dia menggigit perut Aji hingga berdarah. Dan Aji semakin dibuat ketakutan lagi setelah Dara membuka horden yang ada di depannya yang ternyata banyak potongan tubuh manusia yang digantung layaknya daging sapi. Dan tiba-tiba Dara menyalakan sebuah gergaji mesin dan mengarahkannya ke perut Aji. Kamu gerak terus akan semakin sakit loh. Namun entah kenapa gergaji itu tiba-tiba mati. Dan ketika Dara sedang berusaha menyalakannya lagi, tiba-tiba bel rumah Dara berbunyi. Dara pun langsung meninggalkan Aji dan membuka pintu rumahnya. Ternyata ada seorang laki-laki botak bernama Eko yang berniat mengapeli Dara. Setelah Eko dipersilakan masuk, Dara meninggalkannya untuk masuk ke sebuah kamar. Sebentar ya, Eko. Dan ia membuang bunga pemberian Eko di kamar itu. Lalu ia memasukkan nama Eko dalam daftar eksekusi hari ini bersama dengan Aji. Ternyata Dara mencatat semua lelaki yang telah menjadi mangsanya di dalam sebuah kalender. Setelah itu Dara kembali menemui Eko. Kini mereka berada di ruang makan. Sambil mengajak Eko ngobrol, ternyata Dara telah memasang senapan di bawah mejanya. Dan ia mengarahkannya pada Eko untuk menembaknya. Dan ketika Dara hendak menembaknya, tiba-tiba Eko mendengar teriakan seseorang. Kebetulan. Bunyi apa tuh ya? Sebentar ya. Dara yang tahu kalau itu teriakan Aji, dia lalu menyalakan musik dan meninggalkan Eko untuk menemui Aji lagi. Ternyata kain yang menyumpal mulut Aji terlepas. Dara pun langsung menyumpal mulut Aji lagi dan berniat untuk mengeksekusi Aji saat itu juga. Maaf ya, Ji, aku udah buat kamu nunggu. Kali ini akan lebih cepat kok. Dan ketika Dara sudah mengambil celurit, tiba-tiba bel rumahnya kembali berbunyi. Untuk yang kedua kalinya, Aji masih bisa menarik nafas lega. Ternyata ada satu laki-laki lagi yang hendak mengapeli Dara. Ia adalah Rama. Dan Dara pun langsung mengajak kedua laki-laki itu untuk makan malam. Eko sempat sedikit marah karena Dara salah menyebut nama laki-laki yang barusan datang. Andre mau minum apa? Saya Rama yang waktu itu. Emangnya sebelum ini udah ada siapa sih? Dari siapa-siapa? Kamu udah makan? Kemudian kamu cobain masakan aku. Sementara Aji, dia terus berusaha untuk melepaskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Setelah berusaha mati-matian, akhirnya Aji pun berhasil melepaskan satu tangannya. Namun satu tangannya lagi masih terikat rantai itu. Aji berusaha mengambil sebuah kapak yang tergeletak di atas meja. Setelah berhasil mengambilnya, Aji langsung menggunakan kapak itu untuk memotong rantai itu. Namun karena rantai itu tak bisa Aji putuskan,
Akhirnya Aji memotong tangannya sendiri. Dan mereka yang berada di meja makan pun mendengar suara teriakan Aji. Akhirnya Dara langsung menembak Eko tepat di dadanya. Lalu dengan sebilah parang, Dara langsung menebas leher Eko. Rama yang menyaksikan itu tercengang dan hanya bisa ketakutan. Dan Aji yang akhirnya bisa keluar dari ruangan itu, kini ia menyaksikan Dara sedang mengeksekusi Rama. Melihat kesadisan Dara, Aji langsung berlari kembali ke kamar jagal untuk bersembunyi dari kejaran Dara. Dara yang menyadari kalau Aji bisa lepas dari rantai itu, ia pun masuk ke kamar jagal dan mematikan lampu ruangan itu. Dan tiba-tiba, Aji hampir terkena golok yang Dara tancapkan. Lalu Aji langsung mengambil sebuah pisau dan langsung menusukkannya ke tangan Dara. Tanpa ada ekspresi rasa kesakitan, Dara pun mencabut pisau itu dari tangannya. Bukannya melemah karena luka di tangannya, justru Dara semakin buas dan seperti orang kerasukan. Aji pun berhasil lari dan masuk ke dalam mobilnya. Kunci mobilnya sempat jatuh, namun Aji segera mengambilnya. Dan Aji begitu gembira ketika mobil itu berhasil dinyalakan. Tanpa ia sadari, Dara sudah berada di belakang mobilnya. Dan ketika dia hendak menutup pintu mobilnya, tiba-tiba tangannya langsung dipotong dengan gergaji mesin oleh Dara. Dan Dara pun langsung menghabisi Aji dengan sangat brutal. Dan film diakhiri dengan Dara yang kembali melakoni rutinitasnya di restoran. Ia sedang mengambil potongan daging yang ternyata adalah daging manusia. Dan Aji sudah berada di dalam freezer dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan terlihat Dara tersenyum puas melihat para pelanggannya begitu menikmati masakannya. Dan film pun tamat.